Oke, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang RPP atau rencana pembelajaran untuk anak tuna tuna daksa dan tuna laras. Baiklah, langsung saja ke pemateri pertama. Silahkan, Driana. Ya, yang pertama yaitu ada pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang diterapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yaitu selanjutnya ada komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu ada identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, metode esensial atau pokok. Dan yang kelima, alokasi waktu. Next. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan yang selanjutnya ada langkah-langkah atau skenario pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Next. Selanjutnya ada prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual atau KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks atau proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang keenam, berorientasi kekinian, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Next. Selanjutnya yaitu mengembangkan kemandirian belajar, pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri. Yang selanjutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, dan pengayaan serta remedi. Selanjutnya memilih keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan antar muatan. Dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun dengan mempertimbangkan pencapaian teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Next. Selanjutnya ada prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan anak tunadaksa. Beberapa prinsip dasar dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus pada umumnya yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, prinsip dasar. Menurut Musfajak Asari 1995 adalah sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan anak atau all the children. Yang kedua, kenyataan, reality. Yang ketiga, program yang dinamis, dynamic program. Yang keempat, ada kesempatan yang sama atau equality of opportunity. Yang selanjutnya ada kerjasama atau kooperatif. Next. Selain kelima prinsip tersebut, ada prinsip lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, yaitu prinsip-prinsip umum tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip kasih sayang, prinsip keperagaan, keterpaduan dan keserasian, dan pengembangan minat dan bakat. Next.
Prinsip selanjutnya yaitu kemampuan anak. Kemampuan yang dimaksud meliputi keunggulan-keunggulan apa yang ada pada diri anak dan juga aspek kelemahan-kelemahannya. Proses pendidikan yang berdasar pada kemampuan anak akan lebih terarah ketimbang yang berdasar bukan pada kemampuan anak, seperti keinginan orang tua atau tuntutan paket kurikulum. Kemudian model. Model merupakan model bagi anak didik, perilaku guru akan ditiru oleh anak didiknya. Oleh karena itu, guru perlu merancang secermat mungkin pembelajaran agar model yang ditampilkan oleh guru dapat ditiru oleh anak. Kemudian pembiasaan. Pembiasaan bagi anak berkebutuhan khusus membutuhkan penjelasan yang lebih konkret dan berulang-ulang. Untuk itu, pembiasaan pada anak berkebutuhan khusus harus dilakukan secara berulang-ulang dan diiringi dengan contoh yang konkret. Kemudian latihan. Pemberian latihan pada diri subjek anak didik akan membantu penguasaan keterampilan yang telah dirancang lebih dahulu. Latihan yang diberikan tidak melebihi kemampuan anak, sehingga anak senang melakukan kegiatan yang telah diprogramkan oleh pengelola pendidikan. Kemudian pengulangan. Pengulangan diperlukan untuk memperjelas informasi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Meskipun hal ini sering menjenuhkan, tetapi kenyataannya mereka memerlukan penguasaan agar mendapatkan suatu informasi secara utuh. Kemudian penguatan. Pemberian penguatan yang tepat yaitu berupa pujian atau penghargaan. Pujian yang diberikan padanya akan memiliki arti tersendiri dalam pencapaian usaha keberhasilan. Penghargaan ini akan memberikan motivasi pada diri peserta didik sehingga akan berusaha untuk menampilkan prestasi lainnya. Next. Yang kedua yaitu prinsip khusus. A. Prinsip multisensori. Multisensori berarti banyak indera. Maksudnya, dalam proses pendidikan pada anak-anak tunadaksa, sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri anak. Dengan pendekatan multisensori, kelemahan pada indera-indera yang ada diusahakan untuk memfungsikan indera yang lain yang masih dapat berfungsi. Kemudian, prinsip individualisasi. Penanganan pendidikan pada anak tunadaksa perlu memperhatikan prinsip individualisme. Artinya, kemampuan masing-masing dari individu lebih dijadikan titik tolak dalam memberikan pendidikan pada mereka. Individualisasi mengandung arti bahwa titik tolak layanan pendidikan adalah kemampuan anak-anak secara individu. Next. Selanjutnya, prinsip dalam pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan anak tunalaras. Yang pertama, prinsip kebutuhan dan keaktifan. Oke, sepertinya sinyalnya. Yang kenal, sosial, dan perilaku. Kemudian prinsip disiplin. Yang ke-9 yaitu prinsip kasih sayang. Next. Berikut merupakan contoh RPP. Satuan Pendidikan SDLB, nama sekolah yaitu SDLB D. Ciamis, kelas atau semester kelas 2 semester 1, tema yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitar, subtema hewan di sekitar, metode pembelajaran saintifik, pertemuan itu hari pertama, kemudian alokasi waktu 40 menit. Next. Kompetensi inti. K1 itu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga dan teman dan guru. Kemudian KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah maupun di sekolah. KI4 yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan, dan yang mencerminkan anak sehat, mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Next.
Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan dan dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.1 mengamati dan mencoba menyajikan laporan sederhana tentang alam sekitar serta jumlahnya dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dan dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Untuk indikatornya, 3.1.1 memahami macam-macam tempat hidup hewan. 4.1.1 menyajikan laporan sederhana tentang tempat hidup hewan. Next. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati video dan menyimak bacaan, siswa dapat memahami dua macam tempat hidup hewan darat dan air dengan benar. Kemudian melalui kegiatan menempel gambar hewan dan tempat hidup hewan, siswa dapat menyajikan laporan sederhana tentang tempat hidup hewan. 5 hewan hidup di darat dan 5 hewan hidup di air dengan benar. Untuk materi pembelajarannya, yang pertama mengenal hewan di sekitar, yang kedua tempat hidup hewan, yang ketiga gambar ragam ikan hias. Pendekatan dan metode, pendekatannya saintifik dan metodenya penguasaan, tanya jawab, diskusi, ceramah, dan praktek. Kegiatan pembelajarannya adalah next. Yang satu pendahuluan, guru bersama siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Guru mengabsen siswa, lalu guru menyampaikan garis besar pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Isi pembelajarannya, 1. Siswa menyebutkan hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun rumah. 2. Guru mengapresiasi siswa. 3. Siswa menyimak video tempat hidup hewan. 4. Siswa diminta memberikan penjelasan singkat tentang video. 5. Guru mengapresiasi siswa. 6. Guru membaca teks bacaan hewan di sekitar. 7. Siswa diminta untuk menyebutkan hewan-hewan dan tempat hidupnya dari teks yang telah dibacakan. 8. Guru mengapresiasi siswa lagi. 9. Guru memberikan penjelasan gambar ragam hias ikan. Lalu 10. Siswa menjelaskan secara singkat dan menyebutkan tentang ragam hias ikan. 11. Guru mengapresiasi siswa. Next. Sumber dan media. 1. Video tempat hidup hewan. 2. Teks bacaan hewan di sekitar. 3. Papan tempel tempat hidup hewan. 4. Gambar ikan. 5. Buku siswa dan guru. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Pembelajaran remedial. Apabila siswa yang masih mengalami kesulitan atau belum menguasai materi, akan diberikan remedial dan pembelajaran yang lebih sederhana. 1. Mengenal hewan di sekitar. Difokuskan pada 2 hewan. 1 hewan yang hidup di darat dan 1 hewan yang hidup di air. 2. Membuat laporan sederhana tentang hewan di sekitar lingkungan sekolah dan rumah. Yang lalu pengayaan. Apabila siswa sudah mampu menguasai materi, dapat diberikan pengayaan berupa materi yang lebih sulit. 1. Mengenal hewan di sekitar. 14 hewan. 7 hewan yang hidup di darat dan 7 hewan yang hidup di air. Next. Contoh RPP Bahasa Indonesia Anak Tunalaras. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Satuan Pendidikan SDLB. Nama sekolah SDLBE Tunas Bangsa. Kelas 1 semester 5, semester 1, tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali pertemuan 60 menit. Next. Kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima, menjelaskan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya,
dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Next. Kompetensi dasar KD dan indikator. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia. 3.1 Menggali informasi dari teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata buku. 4.1 Mengamati, mengolah, dan menyajikan teks laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak, energi panas, bunyi, dan cahaya dalam bahasa Indonesia secara lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Indikator mengelola informasi dari teks mengenal suku Minang dalam bentuk peta pikiran. C. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks mengenal suku Minang, siswa mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Setelah mencari informasi keragaman teman sekelasnya dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia dengan benar. D. Materi pembelajaran. Teks mengenal suku Minang. Ciri khas daerah dapat dilihat dari berbagai sisi. Bangunan, pakaian, rumah adat, bahasa, upacara adat, dan lain-lain. E. Metode pembelajaran. Ini pendekatannya saintifik. Metodenya bermain atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran. Bentar. Deskripsi kegiatan. Siswa berdoa menurut agama masing-masing yang dipimpin oleh guru. Yang kedua, siswa menyiapkan diri dan duduk di tempat sesuai dengan urutan meja. Yang ketiga, siswa menyimak materi pembelajaran tentang indahnya kebersamaan. Yang keempat, siswa melaksanakan tahapan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Yang kedua, inti, siswa menyimak teks. Siswa menyimak teks mengenal suku Minang yang dibaca oleh guru. Yang kedua, siswa berpasangan mendiskusikan cerita dengan temannya. Yang ketiga, salah satu siswa dalam kelompok menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suku Minang di depan kelas. Yang keempat, saat menyampaikan pendapat di depan kelas, siswa dibujuk dengan menggunakan beberapa snack atau permen sebagai hadiah. Yang berikutnya, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru pada buku siswa. Yang keenam, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru secara klasikal untuk menghubungkan pelajaran selanjutnya. Contoh pertanyaan, dari manakah asal suku Minang? Apa ciri khas daerah asalmu? Ini di situ siswa mencari asal-usul daerah teman-temannya di kelas melalui kegiatan tanya jawab tentang suku, agama, dan ciri khas daerah masing-masing. Ciri khas daerah dapat dilihat dari berbagai sisi, bangunan, pakaian, rumah, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Ya, berikutnya, kegiatan penutup. Bersama-sama, siswa membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Yang kedua, siswa menanyakan dan menjawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, siswa menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang diikuti. Yang berikutnya, siswa melakukan penilaian hasil belajar. Yang terakhir, siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Berikutnya,
sumber dan media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru. Temanya indahnya kebersamaan. Buku kelas 4, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, buku siswa tema indahnya kebersamaan kelas 4, buku tematik padu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. Ini kriteria penilaian peta pikiran memuat rumah adat. Yang berikutnya, peta pikiran memuat bahasa. Yang selanjutnya, peta pikiran memuat alat musik tradisional. Yang berikutnya, peta pikiran memuat makanan tradisional. Yang terakhir, peta pikiran memuat tarian tradisional. Mengetahui kepala sekolah dan tanda tangan. Oke, penutup. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di Google Kelas atau bisa PC salah satu dari pemateri tadi. Terima kasih.